Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video presentasi dengan judul penilaian pembelajaran. Adapun daftar nama-nama anggota kelompok 7, yang pertama Mufart Ismail M, yang kedua Nadia Irawan, dan yang ketiga Muhammad Ghazali Nurhamdi. Apa sih itu pengertian hasil belajar? Menurut Gus KTR tahun 1987 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada pengetahuan, keterampilan, dan aspek-aspek lain dari individu sebagai akibat dari pengalaman pendidikan. Hasil belajar yaitu apa yang telah dicapai oleh siswa. Selain melakukan kegiatan belajar, belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan interaksi antara individu dan lingkungan yang dilakukan secara formal, informal, dan non-formal. Hasil belajar yaitu menyatukan apa yang akan dapat dilakukan dan dikuasai siswa sebagai hasil pembelajaran. Adapun perbedaan dari ketiga poin, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran. Menurut Suharsimi Arikunto 2007 mengungkapkan bahwa pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersikap kuantitatif. Oleh sebab itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat bantu tertentu. Misalnya, mengukur kemampuan atau presentasi seseorang dalam memahami bahan pelajaran diperlukan tes belajar. Untuk mengukur IQ maka dilakukan tes IQ. Untuk mengukur berat badan digunakan alat timbangan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian. Menurut Irwanto dan Suryana tahun 2016, penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Selanjutnya penilaian adalah keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran ialah penilaian. Yang ketiga ialah evaluasi. Evaluasi menurut Irwanto dan Suryana tahun 2016, evaluasi adalah proses mengambilkan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah proses keberlanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Dan selanjutnya ialah bentuk-bentuk tes. Bentuk tes yang pertama ialah tes tertulis. Tes tertulis diberikan kepada seseorang atau kelompok pada waktu, tempat, dan soal tertentu. Adapun contoh-contoh dari tes tertulis, yang pertama objektif yang terdiri atas benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi. Yang kedua esai. Yang ketiga kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Suatu ketika pelajar harus mengetahui kapan saatnya ia harus menggunakan bentuk objektif dan kapan pula bentuk esai. Kedua bentuk ini harus pernah diberikan supaya peserta didik tidak merasa bosan dan asing. Bentuk tes kedua ialah bentuk tes lisan, oral test. Bentuk ini adalah bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Jadi peserta didik akan mengucapkan jawabannya sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang diberikan. Bentuk tes yang ketiga ialah tes perbuatan atau performance test. Bentuk ini adalah bentuk tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam perilaku atau perbuatan. Jadi peserta didik itu membuat sesuatu dengan perintah atau pertanyaan yang diberikan. Misalnya dalam pembelajaran olahraga, untuk melihat apakah seorang peserta didik sudah dapat meloncat dengan gaya tertentu, maka cara yang paling tepat dan langsung ialah menyuruh peserta didik tadi meloncat dengan gaya yang telah ditetapkan. Selanjutnya ialah jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua ialah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa pada akhir suatu periode atau program pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun.
Selanjutnya, cara men-skor atau memberi nilai. Cara menilai tes benar dan salah. Saya mengambil salah satu rumus. S sama dengan R dikurang W, singkatan dari S sama dengan skor, R sama dengan right, dan W sama dengan wrong. Skor yang diperoleh sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Banyaknya soal sama dengan 10, yang betul sama dengan 8, yang salah sama dengan 2. Angkanya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Maka nilainya adalah 6. Adapun cara men-skor dalam bentuk soal pilihan ganda atau multiple choice dengan rumus S sama dengan R kurang 2W, W per N kurang 1, di mana S sama dengan skor, W sama dengan wrong, N sama dengan banyaknya pilihan jawaban. Umumnya di Indonesia 3, 4, atau 5. Contoh banyaknya soal sama dengan 10, banyaknya yang betul sama dengan 8, banyaknya yang salah sama dengan 2, banyaknya pilihan sama dengan 3 soal. Maka skornya adalah 8 kurang 2 per 3 kurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka nilainya adalah 7. Berikutnya ialah tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Dengan mengingat jawaban yang hanya satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Usaha yang dikeluarkan oleh peserta didik sedikit, tetapi lebih sulit daripada tes salah betul atau bentuk pilihan ganda. Sebaiknya jika tiap soal diberikan angka 2, dapat juga angka itu kita samakan dengan angka pada bentuk salah betul atau pilihan ganda jika memang jawaban yang diharapkan ringan atau mudah. Sebaliknya apabila jawaban bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap, dan kurang lengkap, maka angka dapat dibuat bervariasi pula, misalnya 2, 1,5, dan 1. Bentuk tes menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang jawabannya dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Dengan demikian, pilihan jawabannya akan lebih banyak. Satu kesulitan lagi adalah bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Bentuk tes uraian atau esai. Metode analisis adalah suatu cara menilai dengan menyiapkan sebuah model jawaban yang jawabannya dianalisis menjadi beberapa step atau elemen yang terpisah dan ditetapkan bahwa setiap step atau elemen disediakan skor tertentu. Metode mensortir dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi elemen-elemen. Jawaban-jawaban peserta didik dibaca secara keseluruhan. Dan yang terakhir ialah tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Afnan dalam Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan tahun 2021 ialah evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, menilai efektivitas proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik bagi guru dalam memperbaiki strategi pengajaran. Demikian video presentasi kelompok 7 kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.